dia tidak bisa menampakkan hartanya, dia tidak bisa menampakkan kekayaannya, dia sembunyikan sebisa mungkin. Sampai disediakan bunker misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa mengawali kegiatan kita, hari kita dengan sama-sama beribadah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah keberkahan atas aktivitas yang kita lakukan karena kita awali dengan mendekatkan diri kepadanya. Bapak Ibu yang kami hormati, manusia diciptakan oleh Allah dan mereka ditempatkan oleh Allah di muka bumi. Yang posisi bumi ini dijadikan tempat oleh Allah bagi Adam untuk menjalani hukuman. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Hasan Al-Basri ketika beliau memberikan nasihat kepada Umar ibn Abdul Aziz rahimahumallah. Wa'lam anna ad-dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin wa innama unzila Adamu ilaiha uqubatan. Pahamilah bahwasanya dunia adalah tempat singgah sementara dan bukan tempat tinggal selamanya. Dan sesungguhnya Allah menurunkan Adam ke muka bumi uqubatan untuk menjalani hukuman. Sehingga bagian dari sunnatullah, kenikmatan apapun yang Allah sediakan di muka bumi ini pasti akan bercampur dengan musibah. Dan itu pun manusia ketika mau mendapatkan kenikmatan itu, dia harus mengupayakan sesuatu. Dia harus bekerja, dia harus bertransaksi, dia harus mencapekkan dirinya, melelahkan dirinya agar bisa mendapatkan sesuatu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat apa yang dibaca oleh imam di rakaat yang kedua? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Balad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia fi kabadin. Wa ma'nal kabad, dan yang dimaksud dengan al-kabad dalam ayat ini, ay laqad khalaqnal insana fi mukabadah, fi masyaqqah. Sungguh aku ciptakan manusia semuanya dalam posisi lelah. Karena semua manusia setelah Adam dan Hawa tidak pernah merasakan surga. Mereka dilahirkan di muka bumi dan hidup di muka bumi dan kemudian mati di muka bumi. Maka semuanya ketika ingin mengupayakan sesuatu penuh dengan perjuangan. Beda dengan manusia yang tinggal di surga, makhluk yang tinggal di surga, dia bisa mendapatkan kenikmatan, caranya gimana, Pak? Tinggal minta. Dan bahkan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa langsung mengambilnya. Namun ketika di muka bumi, siapapun yang ingin mendapatkan kenikmatan, ingin mendapatkan sesuatu, dia harus berusaha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa siapapun yang tinggal di muka bumi ini diciptakan oleh Allah dalam posisi fi kabadin. Fi kabad artinya fi masyaqqah, dalam kondisi mengalami kesulitan karena dia harus bekerja. Dia mengalami musibah. Dia kadang sakit dan kadang sakit hati. Itulah kodrat hidup. Di saat yang sama, apapun yang kita upayakan pasti nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia menyangka kalau mereka dibiarkan. Sehingga di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala menyindir. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad.
Manusia mengira bahwasanya dia tidak akan mendapatkan pertanggungjawaban dari siapapun di saat dia melakukan aktivitas ketika di muka bumi. Dan itu tentu saja adalah anggapan yang salah. Kata Qatadah Ibnu Di'amah, Ibnu Adam yadhunnu alla yus'ala an hadzal mal min aina iktasaba wa fima anfaqah. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, kata Imam Qatadah Ibnu Di'amah, Ibnu Adam menyangka bahwa dia tidak akan ditanya mengenai harta yang dia miliki, dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia gunakan harta itu. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ahlaktu malan lubada, karena Ibnu Adam beralasan bahwasanya dia telah mengeluarkan harta yang banyak dan oleh karena itu dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla, tidak demikian. Semua hamba pasti akan menjalani hisab. Sehingga jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ditekankan dalam Al-Qur'an, bahwa dalam kehidupan dunia ini siapapun orang pasti akan mengalami kelelahan. Kelelahan untuk mendapatkan fasilitas hidupnya. Tapi itu pun tidak gratis. Nanti dia akan mempertanggungjawabkan semua kelelahan itu. Untuk apa dia gunakan kelelahan itu? Apakah kelelahan itu nantinya berujung kepada kebaikan? Ataukah kelelahan yang justru akan mendatangkan keburukan baginya? Maka sungguh hal yang sangat mencelakakan bagi seorang hamba ketika di dunia dia lelah, di akhirat dia juga lelah. Orang nyari yang haram lelah atau tidak? Lelah atau tidak? Lelah. Orang berbuat maksiat lelah atau tidak? Lelah. Semua yang bekerja pasti lelah. Bahkan kita bisa memastikan manusia ketika mendapatkan harta yang haram, hukuman pertama yang diberikan kepada orang ini apa, Pak? Disematkan rasa takut pada dirinya sehingga dia tidak bisa menampakkan hartanya. Dia tidak bisa menampakkan hartanya. Dia tidak bisa menampakkan kekayaannya, dia sembunyikan sebisa mungkin. Sampai disediakan bunker misalnya. Punya duit yang banyak disediakan bunker. Kadang tidak berani untuk membeli sesuatu karena takut nanti ketahuan. Kadang ketika bertransaksi gak berani untuk pakai transfer, maunya tunai, itu pun pertemuannya di tempat yang tersembunyi, jangan sampai ada CCTV. Salah satu di antara hukuman pertama yang diberikan oleh Allah bagi orang yang memiliki harta haram, Allah Subhanahu wa taala cabut kemampuan dia untuk menikmatinya. Dan di antara bentuknya adalah Allah berikan rasa takut kepadanya. Orang kalau sudah memiliki kondisi rasa takut, bisa nggak dia bahagia, Pak? Takut itu musibah yang besar. Karena salah satu di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan nikmat harta adalah keamanan. Allah taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Ketika Allah perintahkan orang musyrikin agar mereka mau masuk Islam, Allah tunjukkan dua nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Alladzi at'amahum min ju', karena Allah telah memberikan makan kepada mereka sehingga mereka tidak mengalami kelaparan. Mengingatkan kepada penduduk Mekah, kalian tinggal di sebuah daerah yang disebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang enggak ada tanaman. Sebab kota Mekah itu enggak bisa ditanami apapun. Mau ditanami apa, Pak? Semuanya bebatuan. Kalau Madinah masih bisa ditanami kurma. Kalau Mekah tidak bisa. Sehingga masyarakat Mekah, penduduk Mekah, sumber pendapatannya bukan dari bertani. Makanya ketika mereka pindah ke kota Madinah, lalu masyarakat Madinah meminta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, iqsim bainana hawaitana." Ya Rasulullah, tolong Anda bagi kebun-kebun kami dengan saudara-saudara kami. Beliau SAW mengatakan, "La, jangan demikian." Karena masyarakat Mekah tidak bisa ngelola tanah. Mereka nggak bisa bertani. Nggak ngerti bagaimana cara ngelola kebun kurma.
Sehingga Rasulullah SAW menolak penawaran semacam ini. Tayyib, kembali ke sini. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan bagi penduduk Mekah. Bagaimana cara Allah memberikan makanan bagi mereka? Allah jadikan Mekah sebagai apa? Sebagai pusat peradaban. Sehingga manusia berdatangan ke sana untuk melaksanakan ibadah baik haji maupun umroh. Dan sejak zaman jahiliyah, ibadah seperti ini sudah ada. Sejak zaman jahiliyah, ibadah seperti ini sudah ada. Di sebuah daerah yang ramai, pasti akan ada makanan. Dari situlah penduduk Mekah bisa mendapatkan makanan. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Allah berikan rasa aman kepada mereka dari rasa takut. Sehingga mereka bisa melakukan praktek perdagangan di tempat yang jauh, ke arah Syam, ke arah Yaman, menempuh perjalanan berbulan-bulan, dan mereka tidak memiliki rasa takut. Kenapa mereka tidak memiliki rasa takut? Masyarakat di Jazirah Arab nggak berani ganggu penduduk Mekah kalau melakukan perjalanan dagang. Siapa yang berani ganggu penduduk Mekah ketika melakukan perjalanan dagang, terancam nggak bisa haji. Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi mereka. Sehingga salah satu di antara nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah adanya rasa aman. Orang punya harta tapi dia tidak merasa aman, nggak bakalan bisa, Pak. Menikmati kopi nggak bisa dia. Menikmati makanan yang lezat nggak bisa. Karena hidupnya diliputi dengan ketakutan. Baik. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kunci bisnis atau meneladani kunci bisnis para sahabat dalam berniaga. Sebenarnya judul ini untuk yang ketiga kalinya saya sampaikan dalam forum kajian. Dan rata-rata yang meminta tema semacam ini adalah panitia. Namun kalau kita perhatikan dari pembahasan masalah ini, ada dua kemungkinan yang dimaksud. Kemungkinan yang pertama adalah meniru cara bisnis para sahabat. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah meniru akhlak para sahabat dalam berbisnis. Yang dimaksudkan panitia yang mana, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Ada panitia di sini? Benteng Banua, panitia enggak? Oh, bukan. Yang dimaksud panitia yang mana? Meneladani bagaimana para sahabat berbisnis atau meneladani akhlak para sahabat ketika berbisnis? Yang mana? Dua-duanya. Berarti kalau sahabat jualan kurma, antum jualan kurma. Sahabat jualan zabib, antum jualan zabib, gitu. Di zaman sahabat nggak ada sawit, Pak. Maka dagang sawit termasuk di antara praktek bisnis yang tidak punya bimbingan sunnah di masa silam. Sehingga tidak sesuai sunnah. Betul kayak gitu? Baik. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan kita ketika kita melihat praktek yang dilakukan oleh para salaf sebenarnya lebih dekat kepada bagaimana cara beragama mereka. Sebab urusan manusia itu ada dua. Yang pertama adalah urusan dunia, yang kedua urusan agama. Urusan manusia di alam dunia ini ada dua. Yang pertama urusan dunia, yang kedua urusan agama. Kesempurnaan urusan agama diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada generasi pertama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan melimpahnya kekayaan dunia diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di generasi terakhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita diminta untuk mempertimbangkan mana yang lebih kaya dalam urusan dunia, yang lebih banyak fasilitas hidupnya dalam urusan dunia, generasi pertama atau generasi terakhir, Pak? Generasi terakhir, Pak. Sahabat tidak pernah merasakan AC, Pak. Mereka nggak pernah naik pesawat.
Mereka tidak pernah mendapatkan fasilitas sebagaimana yang kita dapatkan di masa sekarang. Pakaian di masa itu masih sangat terbatas, sehingga orang kalau berpakaian, rata-rata mereka hanya punya 3-4 pakaian, dan itu sudah disebut sebagai orang kaya. Fasilitas alat tulis di masa silam juga jarang. Makanya jarang sejarah di masa silam yang tertulis dalam kertas. Lebih banyak rata-rata dihafalkan. Ada cerita seperti ini, itu dihafalkan. Dan mereka menyampaikan kepada generasi setelahnya pakai sanad. Saya dapat ini dari si A dari si B, si C sebagai pelaku kejadian. Mereka hafalkan itu. Karena mereka memiliki keterbatasan dalam alat untuk menulis. Sehingga kalau dibandingkan dalam urusan fasilitas dunia, antara orang dulu dengan orang sekarang, jauh lebih banyak orang sekarang dibandingkan orang di masa silam. Sebab kemewahan dunia, fasilitas dunia diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat belakangan dan bukan untuk umat di masa silam. Karena itulah kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa tanda hari kiamat. Salah satu di antara tandanya apa, Pak? Salah satu di antara tandanya adanya wa antaral khufatal uratal alata ru'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ada di hadis apa ini? Ada di hadis apa? Hadis Jibril alaihissalam. Di Arba'in Nawawi di hadis Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang kapan kiamat terjadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Manusia terbaik tidak tahu kapan kiamat. Malaikat terbaik tidak tahu kapan kiamat. Kalau ada manusia di zaman sekarang yang ngitung kapan kiamat, berarti dia bukan nabi. Dia bukan nabi itu dalam kurung dukun gitu ya. Tayyib. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni an amaratiha." Kalau begitu sampaikan kepadaku tanda-tanda kiamat. Salah satu di antara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa antaral khufatal uratal alata ru'a asya yatatawaluna fil bunyan." Engkau melihat ada orang yang dulu enggak pakai sandal, suka enggak pakai baju, dia pengembala kambing, tapi nanti orang seperti ini akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sehingga kejadian itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Kejadian itu sebagai bagian dari tanda hari kiamat. Berarti munculnya kapan, Pak? Mendekati akhir zaman. Itu menunjukkan bahwasanya perlombaan dalam urusan harta, fasilitas hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan sangat mewah terjadi di bagian akhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah hatta tadhhara al-fitan wa yakthura al-kadhib wa tataqarabal aswaq." Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul banyak sekali fitnah. Muncul banyak sekali ujian keimanan. Wa yakthural kadzib, dan banyak tersebar kedustaan. Sehingga dusta dianggap biasa. Hampir dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia selalu bercampur dengan itu kalau sudah berurusan dengan bisnis. Kalau enggak dusta rasanya kok enggak nyaman. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan kegiatan instansi tertentu, kan gitu ya. Sehingga semuanya diliputi dengan kedustaan. Wa tataqarabal aswaq, dan pasar itu berdekatan. Apa yang dimaksud pasar berdekatan? Para ulama memberikan beberapa penjelasan tentang makna pasar berdekatan. Salah satunya adalah transaksi yang dilakukan oleh manusia itu semakin banyak, dan bahkan mereka melakukan transaksi tanpa harus datang ke tempatnya. Dan itu terbukti di zaman sekarang.
Orang bisa melakukan transaksi sambil tiduran di atas kasur. Manusia bisa melakukan transaksi sambil dia santai di warung kopi. Sehingga orang jualan melalui marketplace, melalui transaksi online, tidak harus datang ke tempatnya. Pasar begitu berdekatan, artinya transaksi semakin banyak. Di masa silam orang bisa bertransaksi ketika penjual dan pembeli ketemu. Kalau sekarang, ini tidak harus terjadi. Sehingga semuanya dilayani dengan mesin. Marketplace itu penjualnya siaga enggak? Tidak. Dia pasang barang, pasang foto barang, dia tinggal. Mungkin enggak ada orang yang transaksi di marketplace malam hari. Jam 1, mungkin. Mereka yang berada di Papua misalnya, sudah subuh, pemiliknya masih tidur. Tapi transaksi bisa dilakukan. Tataqarabal aswaq, transaksi semakin banyak, bahkan sampai penjualnya tidak melakukan pelayanan apapun. Karena yang melayani mesin, platform. Itu salah satu di antara contoh makna pasar berdekatan. Nah ini bagian dari bukti bahwa fasilitas dunia dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman. Sehingga keberadaan dunia ini, fasilitas dunia ini tidak diberikan oleh Allah untuk umat di masa silam dalam arti kemewahannya, namun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat di masa belakang. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ay yafshuwal mal wa yakthura wa tafshut tijarah." Bagian dari tanda kiamat, harta itu semakin melimpah dan transaksi perdagangan semakin banyak. Sehingga kalau urusan bisnis, orang sekarang lebih kaya dibandingkan orang di masa silam, dalam arti fasilitas hidupnya lebih banyak dibandingkan orang di masa silam. Makanya kalau saya ditanya, Pak, apakah kita perlu meneladani para sahabat terkait bagaimana cara mereka berbisnis? Ya, pertanyaannya kami balik, yang pengen kamu teladani yang mana? Teknis berbisnis atau akhlak dalam berbisnis? Kalau teknisnya, bisnis di masa sahabat bisa jadi di masa sekarang sudah nggak berlaku. Contohnya apa Pak? Jualan kurma, jualan gandum. Antum kalau membatasi itu, Masya Allah terbatas sekali. Dan itu pun jarang kita bisa mendapatkan bahan baku. Atau jualan sutra. Ada di sini jualan sutra? Jarang ya? Jarang. Karena praktek bisnis itu menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Sehingga dulu masyarakat butuhnya ini, mereka praktek ini. Ketika masyarakat tidak begitu butuh, transaksi itu jadi berkurang. Kita biasanya banyak melakukan transaksi kurma kapan? Ramadan. Begitu selesai Ramadan Pak, Idul Fitri plus sekian, sudah mulai surut itu penjualan kurma. Karena orang berpikir butuh kurma pas Ramadan saja. Karena ini bukan makanan pokok yang kita punya. Tayyib. Ini berkaitan dengan masalah skema bisnis yang dilakukan oleh para sahabat. Namun kalau kita berbicara urusan yang kedua apa Pak? Urusan agama. Kesempurnaan agama ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fis sadril awal min hadhil ummah. Kesempurnaan agama ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di generasi pertama umat ini. Maka agama yang paling sempurna, tingkat ketakwaan yang paling tinggi, siapa? Dimiliki oleh para sahabat. Ada banyak sekali dalil yang menunjukkan hal itu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka mau beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, tentu mereka akan mendapatkan petunjuk. Sehingga ayat ini dijadikan oleh Allah sebagai standar, atau para sahabat dijadikan oleh Allah sebagai standar iman yang paling ideal. Iman yang paling ideal.
Artinya bagaimana cara beragama yang paling ideal adalah cara beragama yang dilakukan oleh para sahabat. Di bagian inilah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai syarat. Orang bisa disebut dapat hidayah kalau dia ngikuti cara beragamanya sahabat. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman sebagaimana cara imannya kalian. Kalian di sini siapa? Waktu ayat ini turun, siapa yang mendengarkan? Para sahabat. Faqad ihtadaw, maka mereka dapat petunjuk. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, mafhum dari ayat ini, makna kebalikan dari ayat ini, fa illam yu'minu bimitsli ma amantum bihi faqad dallu. Kalau manusia itu tidak beriman sebagaimana imannya para sahabat, maka mereka akan tersesat. Sebagaimana orang yang beriman dengan imannya para sahabat dapat petunjuk, maka orang yang tidak beriman dengan imannya para sahabat berarti dia tersesat. Ini dalil bahwasanya sahabat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai standar manusia yang terbaik dalam urusan agama. Sebab yang namanya perintah itu butuh contoh. Orang ketika diperintah itu butuh contoh. Kalau saya diperintahkan untuk A yang benar itu bagaimana? Tirulah X. Butuh contoh. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan para sahabat sebagai standar contohnya. Subhanallah. Dan masih banyak pujian yang lainnya, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Para as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Lalu Allah sebutkan siapakah mereka? Minal muhajirin wal ansar, yaitu para kaum muhajirin dan ansar. Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali dalil yang lain. Sebab mereka adalah naqalatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pembawa dan penerus ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada umat generasi setelahnya. Intinya, kalau dalam masalah kesempurnaan agama, sahabat panutannya. Tapi kalau Anda bicara tentang urusan dunia, bagaimana cara bisnis yang lebih sukses, ini menyesuaikan kebutuhan. Sehingga antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain berbeda-beda tentang praktek bisnisnya tergantung apa? Kebutuhan. Kami sering sampaikan kepada teman-teman yang sudah ngaji ya. Kalau buka usaha, buka bisnis, jangan terlalu sering menjadi follower. Dalam arti begini, biasanya kan kesan yang ngaji itu bisnisnya kalau enggak herbal, sirwal. Itu di mana-mana, bekam, herbal, sirwal. Di sini buka, di sini buka, di sini buka. Satu kampung banyak yang ngaji, rata-rata jualannya sama semua. Kenapa enggak menyediakan yang lain? Kebutuhan kalian kan banyak, tidak cuma ini. Dan itu ya silahkan nanti berinovasi, sebab dalam urusan dunia Nabi SAW menyerahkan kepada umatnya. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Tayyib. Selanjutnya kita akan sedikit melihat ya, tentang bagaimana contoh praktek yang dilakukan oleh para sahabat dalam berbisnis. Nanti saya akan sampaikan beberapa catatan yang saya dapatkan berkaitan dengan bagaimana praktek bisnis yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama, salah satu di antara sahabat yang namanya paling sering disebut dalam urusan bisnis. Siapa beliau? Abdurrahman bin Auf. Meskipun beliau bukan sahabat yang terkaya. Masih banyak sahabat yang lebih kaya dibandingkan Abdurrahman. Tapi beliau dianggap sebagai sahabat yang karir bisnisnya sangat bagus. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, pada waktu beliau datang ke kota Madinah, sebagaimana sahabat yang lain, semuanya dimulai dari apa? Dari nol. Semangat hijrah. Kehilangan seluruh hartanya,
kehilangan aktivitas bisnisnya, kehilangan propertinya, karena siapapun yang datang ke kota Madinah tidak membawa apapun, kecuali yang cukup untuk bekal perjalanan dari Mekah menuju Madinah yang waktu itu ditempuh dalam waktu antara 5 sampai 7 hari. Yang jalan kaki bisa lebih lama. Yang naik kendaraan seperti keledai atau onta antara 5 sampai 7 hari. Sekarang berapa? 5 sampai 7 jam. Sama angkanya, satuannya beda. Kemudian beliau dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan siapa, Pak? Sa'ad ibn Rabi'. Dan Sa'ad menawarkan hartanya, menawarkan istrinya, namun semuanya ditolak oleh Abdurrahman. Abdurrahman hanya minta arahan. Dullani aina suq. Tunjukkan kepadaku di mana pasar yang cocok bagiku untuk mengawali karir bisnis. Sebab pasar ketika itu dominan dikuasai oleh Yahudi. Sehingga di mana posisi pasar yang kira-kira masih bersih, yang nyaman untuk mengembangkan bisnis, yang tahu adalah masyarakat Madinah. Akhirnya ditunjukkan ke sebuah pasar. Jamaah yang kami hormati, modal utama Abdurrahman itu apa? Modal utama Abdurrahman apa? Kepercayaan. Modal utama Abdurrahman kepercayaan. Itu modal utamanya. Karena praktek yang beliau lakukan adalah membeli dengan cara kredit, lalu dijual dengan cara tunai. Dan beliau mampu mengkondisikan harga kredit lebih murah daripada harga tunai. Kalau kita kan gimana, Pak? Harga kredit lebih mahal daripada tunai. Abdurrahman bisa sebaliknya. Harga kredit lebih murah daripada harga tunai. Dengan bermodal kepercayaan, beliau datang kepada orang-orang yang memiliki barang di pasar. Beliau tawarkan, boleh nggak barang ini saya jual? Boleh barang ini saya beli, tapi bayarnya nanti. Berarti pakai apa? Kredit. Barang ini saya beli, tapi bayarnya nanti. Karena penjualnya percaya, diserahkan. Iya silahkan. Kesepakatan deal harga sekian. Dibawalah barang itu oleh Abdurrahman. Lalu beliau cari konsumen yang masuk pasar. Sehingga setiap orang yang masuk pasar ditawari, saya punya barang ini, saya punya objek ini, Bapak mau nggak membeli dengan harga sekian tapi harus tunai. Beliau bisa menjual dengan harga yang lebih mahal. Sehingga ini yang tadi saya maksudkan, beliau membeli dengan cara kredit, menjual dengan cara tunai, dan dari situ beliau bisa mendapatkan margin. Masya Allah. Terus seperti itu Abdurrahman mengawali karir bisnis. Maka posisi pedagang di sini sebagai apa, Pak? Hanya memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dari situ beliau bisa mendapatkan keuntungan. Makanya di masa para sahabat, pedagang itu diberi nama dengan apa? As-Simsar. Di masa para sahabat, pedagang itu diberi nama dengan sebutan As-Simsar. Salah satu di antara pedagang di masa silam mengatakan, kunna nusammas samasir. Kami dulu diberi nama oleh masyarakat dengan para simsar. Simsar artinya apa? Calo, makelar. Kami dulu disebut oleh masyarakat dengan makelar. Fasammana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismin ahabbu ilaina minhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama kepada kami dengan nama yang lebih kami sukai. Beliau memanggil, ya ma'syarat tujjar. Wahai para at-tujjar, wahai para pedagang. Sehingga dulu mereka disebut simsar, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tajir. Dan istilah ini kan yang sekarang membanggakan ya. Salah satu di antara cita-cita banyak mahasiswa jadi tajir. Baik. Nah, jamaah dimulakan Allah, Abdurrahman seperti ini prakteknya. Bermodal kepercayaan. Lalu beliau pindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Melalui itu Abdurrahman bisa mendapatkan margin, bisa mendapatkan keuntungan. Makanya modal yang paling penting dalam bisnis adalah kepercayaan. Kamu kalau ingin dipercaya oleh supplier, ingin dipercaya oleh konsumen, jaga baik-baik kejujuran dalam berbisnis.
Karena orang kalau sudah nggak jujur, biasanya mulai ditinggalkan. Tayyib. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah praktek bisnis yang dilakukan oleh sahabat Zubair ibnu Awwam. Siapa beliau? Zubair ibnu Awwam, siapa beliau? Sepupunya Rasulullah SAW. Apa hubungannya dengan Abu Bakar? Menantunya Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau dinikahkan dengan siapa? Asma bintu Abi Bakar. Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu termasuk di antara pedagang. Dan saat beliau berdagang, beliau itu banyak dititipi orang. Saya titip uang, saya titip ini, titip ini. Titip itu bagi Zubair beban. Tapi beliau ingin membantu orang ini. Ada orang yang titip kepada Zubair senilai harta tertentu. Ada yang titip uang, ada yang titip barang, dan seterusnya. Dan bagi Zubair, titip itu beban. Karena orang yang dititipi, ketika dia menerima titipan, berarti statusnya apa? Sebagai al-amin, orang yang mendapatkan amanah. Harus dijaga dengan baik, tidak boleh teledor. Karena kalau teledor, jika hilang atau rusak, maka dia harus ganti rugi. Maka Zubair merasa, ini kalau titip, saya nggak nyaman. Akhirnya disampaikan kepada orang yang titip itu gini aja, barangmu saya utang jadi milikku dan nanti akan saya bayar. Sehingga beliau tidak menerima akad titipan, tapi beliau lebih memilih utang. Ada orang yang titip uang, sudah gini aja, ini saya utang ya. Kalau ini saya utang, maka boleh saya gunakan. Sekarang saya tanya, apa bedanya antara wadiah dengan utang? Apa bedanya antara wadiah dengan utang? Di sini pengusaha ada berapa, Pak? Yang pengusaha angkat tangan. Pengusaha atau karyawan, Bapak? Pengangguran. Biar nggak ditanya ya. Yang pengusaha. Pengusaha, Bang? Wadiah. Wadiah nggak boleh diambil manfaatnya. Kalau wadiah nggak boleh dimanfaatkan, kalau utang boleh dimanfaatkan, begitu? Uangnya bisa digunakan apa saja. Berarti kalau begini ya, si A titip mobil di si B, diserahkan kuncinya, STNK-nya, BPKB-nya. Yang terakhir jangan ya, berbahaya. Diserahkan kunci sama STNK. Karena si A mau umroh. Lalu dia memberi izin kepada si B, Bapak kalau mau pakai silakan. Itu wadiah atau utang? Wadiah. Beda antara wadiah dengan utang apa? Ada bedanya enggak? Atau sama saja? Sama? Sama. Namanya aja beda, Pak. Sama. Berarti akad wadiah dengan akad utang sama saja. Apa gunanya beda nama kalau ternyata konsekuensinya sama? Coba yang di luar ada jawaban, Pak? Barangkali ada pengusaha yang nyelip di luar. Apa beda antara wadiah dengan utang? Beda atau sama? Beda. Bedanya di mana? Kalau wadiah nggak boleh digunakan, kalau utang boleh. Berarti bedanya adalah di posisi boleh dimanfaatkan atau tidak gitu ya. Berarti kalau kasusnya tadi, si A nitip mobil ke si B mau ditinggal umroh. Lalu si A mengizinkan kepada si B, Bapak kalau mau pakai silahkan. Itu wadiah atau utang? Wadiah. Tapi boleh digunakan. Sebatas izin. Gimana? Yang bisa mendapatkan keuntungan. Berarti dimanfaatkan untuk nge-grab itu enggak boleh ya? Enggak boleh. Apalagi untuk ngangkut sawit ya. Kata kunci perbedaan antara wadiah dan utang lebih tepatnya adalah perpindahan hak milik. Ya. Jadi bukan pemanfaatan ya,
tapi perpindahan hak milik. Wadiah tidak pindah hak milik, kalau utang pindah hak milik. Dipahami insyaallah? Baik, ini kata kuncinya. Sehingga kalau kasus tadi ya, si A titip mobil ke si B dan dia ngasih izin mau dipakai silahkan Pak. Berarti ini akadnya apa? Wadiah. Kenapa? Nggak pindah hak milik. Mobil itu tetap jadi milik si A meskipun si B dikasih izin untuk memanfaatkan. Karena sebatas memanfaatkan belum tentu miliknya. Yang kita manfaatkan belum tentu milik kita, yang kita miliki belum tentu kita manfaatkan. Betul Pak ya? Yang lebih penting memiliki atau memanfaatkan? Hah? Memanfaatkan. Misalnya punya rumah 5, yang dimanfaatin berapa? 1. Sisanya dia sewakan ya. Makanya jangan 5, 4 saja ya, diisi semuanya gitu kan. Tayyib, kembali ke sini. Jadi perbedaan antara wadiah dengan utang di posisi apakah pindah hak milik atau tidak. Kalau pindah hak milik terhitung sebagai utang. Tapi kalau tidak pindah hak milik maka terhitung sebagai wadiah. Zubair bin Awwam dititipi. Kalau titipan statusnya wadiah dan itu tidak pindah hak milik. Maka beliau harus menjaga, beliau harus merawat dengan baik karena kalau tidak nanti beresiko. Di saat yang sama beliau nggak bisa memanfaatkan dengan bebas karena bukan miliknya. Uang tidak bisa digunakan karena ini wadiah. Maka Zubair lebih memilih gini aja, jangan wadiah, ini tak utang. Beliau milih seperti itu dan pemiliknya setuju. Kalau setuju diterima oleh Zubair, dimanfaatkan oleh Zubair. Nah ini salah satu di antara contoh sahabat dalam bermuamalah dengan orang lain lebih memilih posisi saya mending menggunakan daripada dikasih beban. Makanya beliau pilih ini utang saja, jangan titipan. Meskipun pada akhirnya saat Zubair meninggal dunia, ternyata utang-utang itu belum dikembalikan. Sehingga beliau memiliki utang yang besar ketika beliau meninggal dunia. Abdullah sebagai wali, anaknya yang pertama dari Zubair, maka beliau yang bertanggung jawab atas utang itu. Dan Zubair meninggalkan sebuah tanah di daerah Ghabah yang beliau dapatkan di masa silam, di masa Muawiyah radhiyallahu anhu, karena Zubair meninggal di peristiwa perang Jamal. Kemudian selang sekian tahun Muawiyah jadi khalifah. Di masa Muawiyah radhiyallahu anhu, tanah Ghabah harganya naik. Dan dari tanah Ghabah itulah kemudian dijual sampai akhirnya berhasil dipakai untuk nutupi utangnya Zubair bin Awwam dan masih ada sisa yang digunakan untuk warisan. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan kisah ini dalam sahihnya dan beliau kasih judul bab barakatu malil mujahid. Bab keberkahan hartanya mujahid. Karena Zubair bin Awwam dikenal sebagai mujahid. Beliau termasuk orang yang banyak berperang. Dan hartanya berkah. Yang dulu beliau punya utang banyak sampai mati. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan harta berupa tanah Ghabah. Dan itu bisa menutupi seluruh utangnya. Kasus yang ketiga. Ini terjadi pada sahabat Jarir bin Abdillah. Terjadi pada sahabat Jarir bin Abdillah. Sahabat Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Nasihat kepada seluruh muslim. Apa makna nasihat? Apa makna nasihat? Angkat tangan. Apa makna nasihat, Dek? Oh, enggak jadi angkat tangan ya. Apa makna nasihat? Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu isinya hanya nasihat. Apa makna nasihat? Nasihat artinya apa? Memberikan yang terbaik bagi orang lain. Jadi nasihat dalam bahasa Arab beda dengan nasihat dalam bahasa kita ya. Kalau dalam bahasa kita nasihat itu artinya ya tausiah, dikasih motivasi, saran dan seterusnya.
Tapi kalau nasihat dalam bahasa Arab, maknanya adalah iradatul khair lil ghair. Memberikan yang terbaik untuk orang lain. Sahabat Jarir bin Abdullah dibaiat oleh Nabi SAW ala nushi li kulli muslim, untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Nasihat kepada seluruh muslim itu semakna dengan sabda Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian senang memberikan yang terbaik bagi orang lain sebagaimana kalian senang untuk disikapi yang sama. Itulah nasihat. Saya mau tanya ya. Bapak kalau beli gorengan ya, ada setumpuk gorengan, kita beli gorengan. Biasanya kalau kita beli gorengan, beli 10 gorengan. Milih atau asal masukkan? Milih ya. Padahal antara satu gorengan dengan gorengan yang lain itu selisihnya berapa on, Pak? Ya? Selisihnya berapa, Pak? Dikit ya. Cuman Masya Allah, sensitifnya manusia dalam masalah harta. Dia beli gorengan 10, ketika dia masukkan ke dalam kantong, itu dia milih. Waduh. Cek ukuran, Pak ya. Masya Allah. Selisihnya berapa? Anda kalau sebagai penjual, kemudian barang Anda digituin mau nggak? Kabeh dipegang-pegang. Dimek-mek kata orang Jawa. Subhanallah. Kalau kita tidak mau disikapi seperti itu, maka jangan menyikapi orang lain seperti itu. Selesai Anda beli, buka dompet. Berapa bang? 10.000. Ada 4 lembar 10.000. 10.000 yang baru, masih mulus. 10.000 yang agak lama, 10.000 yang lecek, dan yang terakhir sobek-sobek. Yang Anda kasihkan ke pembeli yang mana? Yang mana Pak? Yang paling kuno kan gitu ya, yang paling tua. Yang sobek-sobek. Anda kasihkan yang sobek-sobek. Padahal nilainya sama atau beda? Sama. Kalau penjualnya lihat, dia berharap ngasih yang mana Pak? Dia berharap dikasih yang mana? Dikasih yang baru. Tapi kita kasihkan yang paling jelek. Kalau pakai prinsip an-nasihah, Bapak berikan yang terbaik untuk orang lain. Tapi berat ya? Berat enggak? Berat, Masya Allah. Makanya hadis tadi ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian senang untuk memberikan sikap yang terbaik bagi orang lain sebagaimana kamu senang disikapi yang sama. Maka kalau kamu nggak senang disikapi seperti itu, jangan menyikapi orang lain seperti itu, dan seterusnya. Demikian pula ketika kamu senang disikapi A, maka berikan sikap kepada orang lain dengan A. Anda sopan, kami segan. Anda segan, kami sopan. Dibalik ya. Sehingga prinsip seperti itu dijaga. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena satu ketika beliau menyuruh budaknya untuk membeli seekor kuda. Dapatlah seekor kuda dan ditawar oleh budaknya, anggap misalnya berhasil ditawar di angka 300 dirham. Lalu sang budak ini meminta kepada penjualnya, mari kita menuju sahabat Jarir, nanti Tuan Jarir yang akan membayarnya. Berangkatlah mereka kepada Tuan Jarir. Sesampainya di tempat Tuan Jarir, sang budak menyampaikan, Tuan tinggal bayar, kami tadi sudah menawar deal di harga 300 dirham. Sebelum dibayar, Jarir bin Abdullah memperhatikan kuda ini. Ini kalau harga 300 kayaknya nggak cocok. Penjual sudah ketakutan, mau ditawar berapa lagi ini? Wong sudah deal di harga 300. Boleh nggak kalau saya tawar 400? Masya Allah. Dinaikin Pak. Oh ya silahkan, terserah Tuan. Sebentar dulu. Kalau saya tawar 500 gimana? Auto yes. Ya. Langsung yes dia. Ditawar dengan harga yang lebih mahal, sampai kurang lebih di harga 800.
sehingga ditawar dengan harga yang jauh lebih mahal. Bisa jadi itu di atas dari penawaran awal. Karena Jarir melihat kuda ini terlalu bagus di harga 300. Nggak pantas kalau dihargai sekian. Maka beliau naikkan sesuai dengan kualitas barangnya. Beliau lebih paham untuk menilai daripada penjualnya. Masya Allah. Bapak kalau menemukannya barang yang mahal, tapi karena penjualnya nggak ngerti, dijual murah. Kira-kira gimana? Diborong. Jangan sampai tahu ini orang. Hadza laisa min hadis salaf. Praktek seperti ini bukan prakteknya salaf. Sehingga kalau Anda tahu ini barang yang mahal, sampaikan, Pak, ini sebenarnya mahal Pak barang Bapak. Kok Bapak jual setengahnya? Iya toh Mas? Iya ini mahal ya Pak. Ya sudah nggak apa-apa, saya pokoknya jual murah saja. Alhamdulillah saling ridho. Setelah kita memberitahu. Makanya dalam transaksi semakin keterbukaan itu dilakukan, semakin berkah. Kunci keberkahan dalam transaksi adalah keterbukaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, al-mutabayi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli masing-masing punya hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Penjual dan pembeli masing-masing punya hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana. Kalau keduanya saling jujur dan saling terbuka, burika lahu fi bai'atihima. Maka transaksinya akan diberkahi. Dan keterbukaan itu tanggung jawab penjual sekaligus pembeli. Penjual punya tanggung jawab terbuka pada posisi apa? Kalau ada yang cacat pada barang, wajib diceritakan. Ada bagian apa yang kira-kira punya kepentingan pembeli terhadap barang ini, sampaikan. Sehingga jangan disembunyikan. Ya. Misalnya ya, terkadang kan ada cacat yang susah sekali untuk dilihat ya. Ada mobil, sasisnya patah Pak. Pernah kecelakaan sampai patah. Karena kan biasanya terus apa Pak? Dilas, bukan ganti sasis ya. Dilas sampai nggak kelihatan. Jarang yang namanya pembeli kok ngecek sampai sasis tuh Pak. Sehingga saat seperti ini, Anda sebagai penjual, kewajibannya apa Pak? Jelaskan. Apa yang kira-kira pembeli punya kepentingan, dan dia harus tahu, wajib untuk diceritakan oleh penjual. Baik. Ada kendaraan yang disebut sebagai kendaraan cacat mental. Aneh-aneh ini ya. Kalau fisiknya utuh, cuman kendaraan ini punya sejarah yang menakutkan. Apa itu Pak? Pernah nabrak orang mati Pak. Ya kan sebagian konsumen itu takut. Wah, nanti kalau hantunya datang gimana? Maka kalau di Jawa orang beli sesuatu diruati dulu, tahu ruatan Pak? Diselamati ya, didoain, dimandikan pakai kembang dan seterusnya. Nah, sing duwe urung tahu adus pakai kembang. Jadi dia lakukan seperti itu untuk tolak bala. Karena bagi mereka sebagian kendaraan yang pernah mengalami seperti ini dianggap sebagai kendaraan cacat mental. Oh ini bawa wabah, bawa musibah. Nanti kalau sudah pernah mateni wong biasanya minta tumbal yang kedua. Tayyib. Bagi mereka yang masih punya pemahaman seperti ini, bisa Anda ceritakan. Pak, motor saya ini pernah bunuh orang Pak. Dulu pernah mengalami kecelakaan yang ditabrak mati misalnya ya, ceritakan. Itu salah satu contoh keterbukaan yang menjadi tanggung jawab penjual. Pembeli punya nggak tanggung jawab keterbukaan? Punya. Contohnya apa Pak? Kayak tadi. Anda melihat barang ini istimewa, harusnya harganya mahal.
Tapi ternyata dijual dengan harga yang murah. Penjualnya tidak ngerti, sampaikan, ceritakan. Pak, ini seharusnya harga normalnya 5 juta. Bapak jual 3 juta, nanti Bapak rugi, naikin dulu. Kalau dia ridho, tetap di harga 3 juta, setelah Anda beritahu, lanjutkan. Karena dia sudah saling ridho. Itulah yang dimaksud dengan transaksi mabrur. Itu yang dimaksud dengan jual beli mabrur. Seperti dalam hadis Rafi' bin Hadij radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling thayyib? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 hal. Yang pertama apa? Upah yang didapatkan oleh seseorang dari jerih payahnya, dari kerja dia. Yang kedua apa? Yang kedua, keuntungan dari jual beli yang mabrur. Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pendapatan yang paling thayyib, yang paling baik, yang paling tinggi tingkat halalnya adalah yang pertama, upah yang didapatkan oleh seseorang dari hasil jerih payahnya. Dan yang kedua, keuntungan dari hasil jual beli yang mabrur. Dan makna jual beli yang mabrur adalah transaksi yang nilai keterbukaannya maksimal. Keduanya saling jujur, saling terbuka, diceritakan semuanya apa adanya kayak gini. Tanggung jawab penjual menceritakan apa yang dia tahu terhadap cacat barang. Tanggung jawab pembeli, dia menceritakan kondisi real apabila ternyata barang ini dijual terlalu murah. Dan praktek salaf seperti ini ternyata umum di masa silam. Ada salah satu ulama salaf, tapi ini bukan di kalangan sahabat ya. Beliau kulak ke kampung A untuk membeli barang tertentu. Mau dijual ke kampung B. Lalu ketika sampai di supplier, anggaplah misalnya beliau kulak gandum. Saya mau beli gandum sekian. Disampaikan gandum di tempat kami harganya sekian. Masya Allah. Ulama ini mengatakan, gandum di kota B harganya sudah di sini 2 kali lipat dari harga kamu. Ini terlalu murah. Kamu naikkan dulu, nanti saya ngambil margin agar kamu tidak terlalu rugi. Masya Allah. Di zaman sekarang mungkin model seperti ini tidak ada, Pak. Tahu terlalu murah langsung apa? Diborong. Dan dulu yang namanya update harga nggak seperti sekarang. Makanya Nabi SAW melarang talaki rukban. Talaki rukban itu apa? Menghadang tengkulak di jalan. Ini ada orang bawa barang, sebelum masuk pasar dihadang, terus diborong. Karena orang ini tidak tahu harga, akhirnya dibeli dengan harga yang murah. Itu disebut dengan talaki rukban. Tidak boleh. Tapi Pak, sekarang kan seperti itu umum. Gimana? Ada penjual bakso misalnya. Biasanya beliau mangkalnya di pasar. Lewat di depan rumah saya. Saya hadang beli bakso, boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh, kenapa? Harganya sama saja. Kau mau beli di jalan, beli di pasar sama saja. Sehingga saat dia lewat di depan rumah Bapak, lalu Bapak beli dan dilayani, silahkan. Meskipun dia mangkalnya di pasar. Dan ini tidak terhitung sebagai talaki rukban. Sebab update harga di masa sekarang cepat. Ada orang nyari sayur ya. Di daerah Magelang atau daerah Salatiga atas itu ada namanya Kopeng, Pak. Tempat pasar sayur. Katanya murah. Sekarang beda, Pak. Sama. Mereka tahu harga di kota berapa. Sehingga dijual yang sama. Sehingga nyari barang di kampung-kampung itu tetap podo karo kutho, Pak. Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaallah. Sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 9 itu belum sarapan ya. Antum kan belum sarapan, kita sama. Baik. Cukup insyaallah sampai di sini. Oh, baik. Ini sebagai reminder, tanya jawabnya insyaallah nanti di Masjid Imam Syafi'i. Karena formatnya kita buat format talk show. Sehingga ini hadiah. Ini sekarang pun nanti? Sekarang. Masya Allah.
Ini buku sudah tidak terbit lagi nih Pak. Fikih karyawan, fikih ASN dan karyawan ya. Belum bisa menerbitkan lagi penerbitnya. Pertanyaannya ya. Sebutkan satu dalil yang menunjukkan tanda hari kiamat. Masya Allah, silahkan. Hadis Jibril, gimana bunyinya? Hadis Jibril itu banyak poin-poinnya ya. Silahkan. Kemudian tadi hadis Jibril, mungkin hadis Mikail ada? Satu itu aja. Masya Allah, barakallahu fikum, dapat ya. Silakan Pak, titip ini. Buku ini juga belum terbit lagi ya, Kode Etik Pengusaha Muslim. Bagaimana interaksi yang ideal ketika seseorang menjadi seorang pengusaha Muslim, interaksi ideal antara dia dengan dunia. Kita bahas di buku ini. Pertanyaannya. Apa dalil bahwa sahabat adalah standar terbaik dalam agama ini? Siapa duluan? Masya Allah, silahkan. Walladina taba'um bi ihsan. Barakallahu fiik. Masya Allah, dapat hadiah. Selanjutnya, buku tentang pasar Muslim dan dunia makelar. Baik, sebutkan metode dagangnya Abdurrahman. Nah, silahkan Mas. Beli barang, barangnya, jualnya, dijual, rugi dong. Baik. Modal beli apa? Keyakinan. Anda percaya atau yakin? Kepercayaan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, pengantar kaidah fikih kubroh dan penerapannya dalam muamalah. Buku ini isinya kaidah-kaidah yang diturunkan dari kaidah fikih kubroh yang jumlahnya ada 6. Dan kemudian penerapannya dalam praktek muamalah sehari-hari. Jadi isinya kaidah contoh kasus. Kaidah contoh kasus ada di buku ini ya. Pertanyaannya. Sebutkan dalil semua ya. Sebutkan praktek yang dilakukan oleh Zubair. Masya Allah. Yang pertama, angkat tangan. Berdiri Mas. Kelas berapa? Kelas 1. Baik. Kelas 1 SMP. Gimana? Coba dibuka maskernya biar jelas. Itu Abdurrahman bin Auf. Yang Zubair tadi. Zubair, Masya Allah. Baik, selanjutnya. Siapa lagi belakang? Nah. Kenapa alasannya? Baik, karena menerima amanah itu lebih berat ya. Sehingga lebih milih utang, ini jadi tanggung jawab saya sepenuhnya, boleh dimanfaatkan, gitu ya. Apa beda antara utang dengan wadiah? Masya Allah, barakallahu fiik, dapat ya. Ada yang hadir dari tempat paling jauh.
Palangkaraya. Mana Palangkaraya? 1. Yang lain 2, 3. Banyak ternyata, nggak jadi ya. Dari Tanjung. Lebih jauh. Tapi sudah dapat hadiah. Kita hadiahkan untuk takmir aja ya ini ya. Insyaallah kita hadiahkan untuk takmir Masjid As-Salam Samsat ya. Nah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.